2019 itu kan investasi kita ditutup dengan 795 triliun. Di tahun 2020 Covid, kita bisa menyelesaikan 817 triliun. 2021, Bapak Presiden targetkan saya harus 900 triliun. Padahal RPJM cuma 850 triliun. Harus saya fight. Alhamdulillah tercapai 900 triliun. Tahun 2023 naik lagi barang ini. Dari 1.200 triliun target naik menjadi 1.400 triliun. Jadi memang hidup saya ini kelihatannya tidak tentram karena targetnya dinaikkan terus. Rp 900 triliun 2021, 2022 1.207 triliun. Kalau nggak ada Undang Cipta Kerja mana bisa realisasi sebanyak itu. Jadi kami Kementerian Investasi nggak perlu banyak ngomong. Buktinya 34% pertumbuhan investasi kita. Bayangkan kalau tidak ada Undang Cipta Kerja. Jadi sangat tidak benar kalau ada orang mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak mempunyai dampak apa-apa. Buktinya realisasi investasi kita naik. Buktinya pendapatan negara kita naik. Buktinya penciptaan lapangan pekerjaan juga bertambah. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini betul-betul mempunyai dampak positif bagi pengembangan investasi. Bahwa kemudian undang-undang ini memang masih ada 1-2 kekurangannya, saya pikir wajar aja lah. Undang-undang kan bukan Al-Quran dan Alkitab. Kalau Al-Quran dan Alkitab itu Tuhan yang buat, jadi pasti sempurna. Kalau undang-undang manusia, jadi saya meyakini tidak 100% sempurna. Menyangkut hilirisasi, tidak semua negara di dunia ini, terutama negara-negara maju itu, ikhlas melihat negara-negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam itu maju. Apa buktinya? Contoh katakanlah kita kemarin di nikel. Nikel kita menyetop ekspor ore nikel itu tidak hanya dilihat pada konteks bagaimana memberikan nilai tambah, tapi ini adalah kepedulian Indonesia dalam mewujudkan SDGs. SDGs itu kan tidak hanya pada konteks lingkungan, tapi juga harus ada pemberdayaan ekonomi kerakyatan di situ, harus penciptaan kawasan ekonomi dan berbasis lingkungan yang baik. Nah, ketika kemarin kita menyetop ekspor ore nikel, Uni Eropa kan protes kita, membawa kita gugat ke WTO. Dan kemudian tahap pertama kita kalah. Bapak Presiden memanggil saya. Bapak Presiden memerintahkan Mas Bahlil, jangan pernah mau menyerah dari siapapun, apalagi mereka mengintervensi negara. Maju terus, hadapi. Negara kita udah maju. Dalam arti kata, negara kita sudah merdeka. Jadi kita harus mempunyai konsistensi. Dan apalagi yang tahu masalah negara ini kita, bukan orang lain. Jadi hadapi terus. Ya karena presidennya juga begitu, kita tambah gila lagi bos. Kalau presidennya berani, masa menterinya penakut? Ada, kita tambah lawan lagi barang ini. Dan saya ngomong di hampir semua forum, baik di Eropa, di mana-mana saya ngomong. Indonesia tidak akan pernah gemetar atau takut sedikit pun terhadap tuntutan itu. Kita hadapi. Oh iya, gugat aja. Saya udah bilang kok kemarin. Ketika kita menyetop ekspor boksit, maka negara lain mempunyai hak untuk membawa kita ke WTO. Monggo aja nggak apa-apa. Kita kan negara demokrasi. Kewajiban kita adalah untuk memberikan klarifikasi jawaban terhadap gugatan mereka. Saya juga baru sadar ketika menjadi di pemerintah. Di Indonesia ini banyak orang pintar. Tapi sedikit orang pintar yang punya hati. Karena kita tidak bisa membedakan mana urusan negara dan mana urusan kelompok. Membangun Indonesia dibutuhkan pemimpin yang punya leadership. Punya hati yang tulus. Dan punya keberanian. Saya punya mimpi suatu saat negara ini negara yang mandiri, tidak didikte. Ya saya selalu menganekdot pengusaha karena saya mantan pengusaha, saya bilang pengusaha tidak boleh mengatur negara. Yang mengatur pengusaha adalah negara, tapi negara tidak boleh sewenang-wenang. Karena apa? Kita harus tahu mana bagian negara, mana bagian dunia swasta. Tapi ini saling membutuhkan. Saling membutuhkan, kolaborasi yang baik. Di satu sisi pemerintahannya harus bagus, tapi politiknya juga harus bagus. Menurut saya, demokrasi kita ini terlalu mahal. Yang kedua, kalau orang mau jadi bupati di
dibantu oleh yang lain, nanti pengabdiannya bukan lagi ke rakyat total. Tapi kayak yang bantu itu, syukur kalau yang bantu itu punya nasionalisme yang kuat. Kalau enggak, hancur. Kesimpulan saya dalam politik, bagus demokrasi kita tapi terlalu mahal. Ini kebablasan. Ini, jujur aja. Inilah yang melahirkan ketidakindependensian kita dalam merumuskan arah kebijakan negara yang terkait dengan apa yang harus dibutuhkan oleh rakyat kita untuk kita perjuangkan bersama-sama.